Perubahan hidup yang aku alami saat ini tentu saja tidak berlangsung secara otomatis. Lalu bagaimana ya caranya agar kalian semua bisa mengalami perubahan hidup sama seperti yang aku alami? Yuk, simak video ini hingga akhir ya teman-teman. Salam Sobat PES, kembali dalam program PES Update. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Pasti baik kan? Nah, kondisi akibat pandemi COVID yang mungkin sudah berjalan 1,5 tahun ini tentu membuat aktivitas kita menjadi terbatas ya. Bahkan kondisi ini juga membuat gaya hidup kita berubah dan mungkin cenderung ke arah yang negatif. Nah, mungkin ada di antara kita yang mungkin jadi malas seperti bermain game ataupun nonton film hingga berjam-jam. Mungkin juga ada di antara kita yang justru melihat film porno, atau mungkin ada di antara kita yang jadi tidak jujur ataupun curang saat pandemi ini. Dan mungkin ada juga dosa-dosa yang lain yang kita lakukan selama pandemi ini. Nah, akibatnya hidup kita akan menderita, sia-sia, bahkan tidak produktif. Dan nantinya kita juga mungkin semakin terikat dengan dosa. Nah, jika kondisi ini diteruskan, maka sampai akhir hidup kita akan mengalami penderitaan. Nah, kita tentu tidak mau hal itu terjadi, bukan? Nah, karena itu kita harus mengubah hidup kita mulai dari sekarang sebelum terlambat. Kalau kita rindu mengalami perubahan hidup, kita bisa belajar dari satu contoh atau dari teladan, yaitu Paulus, di mana ia bisa mengalami perubahan hidup atau transformasi hidup setelah mengenal Kristus. Sebelum menjadi rasul yang dipakai Tuhan, Paulus ternyata dulunya adalah seorang penganiaya jemaat, bahkan menjadi seorang pembunuh. Lalu apa ya yang menjadi rahasia Paulus untuk bisa mengalami perubahan hidup sehingga bisa dipakai Tuhan secara luar biasa, bisa menginjili, bisa memuridkan banyak orang, bahkan sampai bisa melakukan mujizat-mujizat besar. Nah, rahasianya kita bisa baca di dalam Filipi 3 ayat 1-14. Nah, kita bisa fokus ke dalam beberapa ayat. Kita akan melihat di dalam Filipi 3 ayat 4 sampai ayat 6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, kita bisa melihat bagaimana kehidupan Paulus yang ternyata memiliki latar hidup yang baik. Seperti apa itu? Nah, kita bisa melihat bahwa Paulus ini berasal dari bangsa Israel, suku bangsa pilihan Allah. Suku Benyamin dari asal Raja Saul, raja pertama Israel, raja yang dihormati. Paulus juga disunat pada hari yang ke-8, dan itu merupakan bentuk ketaatan kepada hukum Taurat. Paulus juga mengaku sebagai orang yang taat pada hukum Taurat. Tetapi di sisi lain, Paulus juga ternyata seorang penganiaya jemaat. Kita bisa melihat di dalam Kisah 7 ayat 57-59 bahwa Paulus itu tidak hanya menjadi seorang penganiaya jemaat, tapi dia juga andil di dalam pembunuhan Stefanus. Yang waktu itu Stefanus dibunuh karena imannya, karena Yesus Kristus. Kita bisa melihat di sini bahwa ternyata latar belakang hidup Paulus yang baik itu tidak bisa membawa perubahan hidup. Paulus tetap menjadi seorang penganiaya jemaat, bahkan seorang pembunuh. Lalu bagaimana cara Paulus bisa mengalami perubahan hidup? Dari yang dulunya seorang penganiaya jemaat Tuhan, sekarang malah bisa dipakai Tuhan menjadi seorang hambanya, membentuk jemaat Tuhan di mana-mana. Nah, hal itu kita bisa melihat di dalam Filipi 3 ayat 7-9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Dalam ayat ini kita bisa melihat rahasia Paulus bisa mengalami perubahan hidup. Rahasia pertama adalah karena Kristus. Paulus juga memandang fakta bahwa pengenalan akan Kristus itu lebih mulia
lebih berharga dari semuanya. Bahkan Paulus menganggap semua yang dulu dianggapnya keuntungan kini menjadi sebuah kerugian, bahkan dianggapnya sampah demi memperoleh Kristus. Itu menjadi rahasia bagaimana Paulus bisa mengalami perubahan hidup. Nah, kalau kita ingin mengalami perubahan hidup seperti Paulus, maka hal pertama yang kita lakukan adalah kita membutuhkan Kristus. Kita bisa melihat dalam ayat 9 bahwa Paulus membutuhkan Kristus yang memastikan bahwa kita perlu berada di dalam Kristus. Caranya yaitu dengan kita percaya kepada Kristus. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa datang kepada Tuhan Yesus dalam doa. Dengan kesungguhan hati kita mau bertobat dari dosa-dosa kita dan kita mau percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib dan bangkit dari kematian untuk menyelamatkan kita. Lalu kita perlu menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, setelah kita melakukannya, Kristus akan berada dalam kita dan kita dalam Kristus. Kalau kita juga melihat di dalam ayat 9 akhir, kita bisa melihat bahwa hal itu adalah kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi, berada di dalam Kristus menjadi titik awal kalau kita ingin mengalami perubahan hidup. Selanjutnya, hal kedua yang perlu kita lakukan adalah kita perlu memandang fakta bahwa pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari segalanya, termasuk dari hobi kita, dari kesenangan kita, bahkan apapun yang berharga di dunia ini. Bahkan juga lebih mulia daripada dosa apapun yang mungkin masih kita pegang, seperti malas, pornografi, ataupun dosa-dosa yang lain. Untuk itu, kita harus melakukan dua hal itu jika kita ingin hidup kita berubah. Selanjutnya kita akan membaca dari Filipi 3 ayat 10-14. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dari ayat Filipi 3 ayat 14 ini menunjukkan bahwa Paulus memiliki hidup baru setelah percaya pada Kristus. Apa saja itu? Yang pertama, di dalam ayat 10-12, Paulus menghendaki untuk lebih mengenal Kristus melalui kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana Paulus menjadi serupa dengan Kristus dalam hal kematiannya. Paulus juga terus mengejar pengenalan akan Kristus. Yang kedua, kita bisa membaca dari ayat 13-14, tapi kita juga bisa melihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah melihara iman. Nah, di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Paulus itu setia untuk mengerjakan panggilan Tuhan sampai akhir hidupnya. Paulus juga melupakan apa yang ada di belakang dan mengarahkan diri ke depan, serta berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, kehidupan baru inilah yang sewajarnya kita lakukan setelah berada di dalam Kristus. Apa saja itu? Pertama, kita perlu mengenal Kristus dan mengejar pengenalan akan Kristus. Bagaimana caranya? Kita bisa semakin mengenal Kristus melalui firman Tuhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki waktu pribadi dengan Tuhan dan firman-Nya setiap hari. Seperti rutin berdoa, rutin saat teduh, membaca Alkitab, hafal ayat, dan PA. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu PA itu apa, PA adalah pemahaman Alkitab, teman-teman. Penting untuk kita memiliki kelompok bertumbuh yang bersama-sama, belajar tentang kebenaran Alkitab dan menerapkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki kelompok PA dan rindu untuk ikut kelompok PA, teman bisa mengisi link komitmen bertumbuh di deskripsi bawah video ini ya. Yang kedua, kita perlu setia mengerjakan panggilan Tuhan sampai akhir hidup kita. Nah, kita perlu mencari tahu nih apa panggilan Tuhan dalam hidup kita, dan kita perlu setia mengerjakan itu sampai akhir hidup kita.
karena Allah sendiri dalam Yesus Kristus akan menyediakan hadiah saat kita di surga nanti. Oleh karena itu, yuk pastikan kita sudah berada dalam Kristus dan memandang fakta bahwa pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari semuanya, sehingga kita bisa mengalami perubahan hidup seperti dengan Paulus. Setelah itu kita bisa menghidupi kehidupan kita yang sewajarnya sebagai orang yang sudah berada dalam Kristus, yaitu dengan terus mengejar pengenalan akan Kristus dan setia mengerjakan panggilan Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan perlu kita ketahui bahwa Allah dalam Kristus Yesus akan menyediakan hadiah saat kita di surga nanti. Nah, jika kamu siswa-mahasiswa yang rindu mengalami transformasi hati yang mempengaruhi transformasi hidup, kita bisa ikut dalam Student Virtual Camp FastCamp 2021 dengan tema Transforming Your Heart pada tanggal 2-4 Juli 2021. Nah, untuk informasi selengkapnya teman-teman bisa cek di link yang tertera di deskripsi ya, atau cek di Instagram FastCamp 2021. Tuhan Yesus memberkati.